Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas berkatnya kita masih dapat berkumpul di dalam ruangan kelas kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS selaku dosen pengampu mata kuliah Pertanian Berkelanjutan, serta kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang dapat hadir pada ruangan kelas kita saat ini. Baik, kami dari kelompok 8 akan melakukan presentasi terkait materi budidaya tanaman hortikultura, yaitu tanaman tomat. Baik, sebelum kami melakukan presentasi kami, sebaiknya kami memperkenalkan diri dari kelompok 8. Pertama ada dengan saya selaku moderator beserta presenter kedua dengan nama Yorenda Misenturi dengan NIM D1A021192, beserta rekan saya dengan nama Resti Iklima dengan NIM D1A021200. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, materi pertama akan dijelaskan oleh presenter pertama kami, yaitu Saudari Resti Iklima. Baiklah, saya akan menjelaskan budidaya tanaman tomat. Yang pertama yaitu latar belakang. Tomat atau Lycopersicum esculentum Mill termasuk famili Solanaceae yang berasal dari Amerika Latin, yakni sekitar pegunungan Andes, dan diperkirakan pusatnya di Brasilia. Kemudian dibawa oleh pedagang-pedagang Spanyol ke Eropa dan Asia. Yang kedua yaitu morfologi tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk ke dalam famili Solanaceae. Secara lengkap, para ahli mengklasifikasikan tanaman tomat sebagai berikut. Tanaman tomat termasuk ke dalam divisi Spermatophyta, subdivision Angiospermae, kelas Dicotyledanae, ordo Tubiflorales, famili Solanaceae, genus Solanum, kemudian spesies Lycopersicum esculentum Mill. Yang ketiga yaitu syarat tumbuh budidaya tanaman tomat. Dapat dilakukan dari ketinggian 0 sampai 1250 meter di atas permukaan laut dan tumbuh optimal di dataran tinggi lebih dari 750 meter di atas permukaan laut, sesuai dengan jenis atau varietas yang diusahakan. Kemudian dengan suhu siang hari 24 derajat Celcius dan malam hari antara 15 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Pada temperatur tinggi di atas 32 derajat Celcius, warna buah tomat cenderung kuning, sedangkan pada temperatur yang tidak tetap atau tidak stabil, warna buah tidak merata. Temperatur ideal untuk tomat yaitu 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Kemudian dengan curah hujan antara 750 sampai 125 mm per tahun. Dengan irigasi yang baik. Kemasaman tanah sekitar 5,5 sampai 6,5. Penyerapan yang baik untuk tomat yaitu terutama fosfat, kalium, dan besi. Teknik budidaya tanaman tomat menurut standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama ada persemaian benih tomat. Persemaian dilakukan di dalam kotak persemaian atau tray selama kurang lebih dari 25 sampai 30 hari. Media tanaman persemaian itu dengan media persemaiannya adalah campuran antara tanah, arang sekam, pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1. Syarat-syarat persyaratan pelaksanaan persemaian ada beberapa hal, yaitu yang pertama pilih benih yang akan disemaikan, yang kedua tempat persemaian adalah bedengan yang diberi peneduh atau paranet, yang ketiga adalah tempat persemaian harus aman dari serangan binatang buas, yang keempat adalah penyiraman bibit dilakukan dengan hand sprayer, dan yang berikutnya adalah tanaman akan dipindah setelah tanaman yang disemai cukup kuat. Yang kedua ada persiapan lahan. Pengolahan tanah untuk tanaman tomat meliputi pembersihan lahan, pembajakan atau pencangkulan, dan pembuatan bedengan, serta pemasangan mulsa. Tujuan dari persiapan lahan ada beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan akar dalam tanah lebih sempurna. Yang kedua dapat mengendalikan tumbuhnya tanaman liar atau gulma dalam
lahan pertanian tomat. Yang ketiga ada porositas tanah akan lebih bagus, dan yang terakhir adalah akar-akar tanaman dapat dengan mudah menembus tanah. Yang ketiga adalah pemupukan organik dan organik. Pemupukan ini adalah digunakan sebagai pupuk dasar pada tanaman tomat setelah dilakukan pembuatan bedengan. Pupuk dasar diratakan di atas tanah bedengan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik SP36, ZA, serta KCl dengan perbandingan 1:1:1,5. Sebagai penyetar tanaman vegetatif. Ada juga manfaat lain dari pupuk organik, yaitu untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanah. Yang berikutnya adalah penanaman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam proses penanaman. Yang pertama adalah waktu tanam. Tanaman tomat lebih cocok di musim pada saat musim penghujan. Yang kedua ada jarak tanam. Jarak tanam yang akan kita gunakan pada tanaman tomat itu disesuaikan dengan morfologi dan tingkat kesuburan tanah yang akan digunakan dalam budidayanya, dan untuk mempermudah kita dalam melakukan pengolahan tanah aman. Yang ketiga adalah bibit yang ditanam. Yang berikutnya adalah penanaman. Bibit yang ditanam itu kurang lebih berumur 25-30 hari. Yang selanjutnya adalah jarak tanam dengan 70 x 60 cm. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Yang berikutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi daun, mempercepat pembuahan, meremajakan tanaman, dan ada juga tujuan-tujuan lain dari pemangkasan tanaman tomat. Ada beberapa metode pemangkasan yang digunakan untuk memangkas tanaman tomat, yaitu yang pertama dengan memotong cabang atau ranting yang tumbuhnya tidak tepat. Yang kedua, memotong tunas-tunas air pada tanaman tomat, atau memotong ranting-ranting yang terkena penyakit, serta pemangkasan dilakukan setiap seminggu sekali selama pertumbuhan tanaman tomat. Yang berikutnya adalah penyiraman. Tanaman tomat membutuhkan banyak air, dan waktu penyiraman yang baik pada tanaman tomat dilakukan pada pagi dan sore hari. Adapun tujuan dari penyiraman tanaman tomat yaitu untuk menggantikan air yang sudah menguap pada siang hari, serta penambahan air pada tanaman yang kekurangan air. Penyiraman dilakukan dengan hati-hati, dan seugianya penyiraman yang dilakukan tidak menyentuh pada daun tanaman tomat, karena daun tanaman tomat itu mudah terserang penyakit. Yang ketujuh ada penyulaman. Penyulaman dilakukan pada tanaman tomat yang mati setelah berumur 7-14 hari setelah ditanam. Tanaman diganti dengan bibit yang baru. Jika dalam 3 minggu masih ada tanaman yang mati, maka tidak perlu dilakukan lagi penyulaman, sebab hal itu akan menyebabkan tanaman yang pertumbuhan dan umur panen tidak seragam. Yang kedelapan adalah penyiangan dan pembubuhan. Penyiangan dilakukan jika tampak tumbuhnya gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Biasanya penyiangan pada tanaman tomat dilakukan bersamaan dengan pembubuhan tanah di sekitar tanaman tomat. Penyiangan dilakukan 2-3 kali sesuai dengan kondisi lapangan. Yang kesembilan adalah pemupukan. Pupuk biasanya diberikan sebagai pupuk dasar ataupun pupuk susulan. Pupuk yang kesembilan ini adalah digunakan sebagai pupuk susulan. Dapat diberikan pada tanah atau lewat daun ataupun bagian tanaman lain pada tanaman tomat. Sebagai pupuk dasar biasanya digunakan pupuk kandang atau pupuk kompos, dan sebagai pupuk susulan biasanya berupa pupuk NPK yang diberikan 2-3 kali selama pertumbuhannya dengan cara ditugal pada setiap tanaman. Nah, contoh pemberian pupuk susulan pada tanaman tomat kali ini akan saya jelaskan adalah pemberian pupuk NPK dengan perbandingan 15:15:15 sebanyak dosis 2 gram per tanaman. Yang 10 adalah pengikatan. Pada tanaman tomat diperlukan pengikatan, yaitu untuk menghindari tanaman tomat roboh saat berbuah dan agar tanaman tomat dapat bertumbuh dengan tegak. Yang ke-11 adalah pengendalian hama penyakit. Ada beberapa jenis hama yang dapat menyerang tanaman tomat, contohnya ulat buah. Baik, yang 11 adalah pengendalian hama penyakit. Ada beberapa hama yang menyerang tanaman tomat, seperti contohnya yang pertama adalah ulat buah, yang kedua ada nematoda, yang ketiga adalah lalat buah, dan yang keempat ada kutu putih.
Dan penyakit yang dapat menyerang tanaman tomat itu sepertinya blossom dan root atau busuk ujung buah, layu fusarium yang disebabkan oleh cendawan, ada bakteri wilt sebagai penyebab layu yang disebabkan oleh bakteri, dan penyakit busuk buah. Serangan hama penyakit pada tanaman tomat dapat dikendalikan secara kimia, biologi, dan secara mekanik. Contohnya secara biologi adalah dengan menggunakan mikroorganisme alami yang dikenal sebagai musuh alaminya. Secara kimia dengan penggunaan pestisida buatan, baik yang berupa dari organik dan inorganik, serta penanggulangan secara mekanik, yaitu dengan memotong bagian tanaman yang terserang penyakit. Yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Panen buah tomat dipanen pertama kali pada umur 90 hari sejak pindah tanam, lalu selama 3-5 hari sekali sampai buah habis. Buah tomat yang akan dipasarkan dalam jarak jauh sebaiknya dipanen pada tingkat kematangan 75%. Ketika buah merah, hijau, atau kira-kira 5 hari lagi akan menjadi merah. Sedangkan untuk jarak dekat, tingkat kemasakannya 90%, yakni ketika buah merah, kuning, ataupun kemerah-merahan.